Lembaga Akreditasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPD Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPC Hilsi se-Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua bisa hadir bersama-sama melalui virtual Zoom Cloud Meetings dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah dengan tulus dan ikhlas menyempatkan diri mengikuti kegiatan ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan. Periode tahun 2020-2025 yang sama-sama kita cintai ini. Semoga amal baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Hadirin yang kami muliakan, untuk memanfaatkan waktu, baiklah segera saja kita memulai acara pertama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melanjutkan acara berikutnya, yakni doa. Untuk itu, rekan kami, Bapak Samsul Bahri, SSMSI, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menunduk Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yakadi hadat. Allahumma ja'alna hadza jatima'ana jatima'ar rahmah wa iftirakana ba'dahu iftiraka rahmah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang membawa rahmat dan perpisahan sesudahnya. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian. Acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia. Yang terhormat Bapak Imran Latif ST, kami persilakan. Tidak kedengaran suaranya. Panitia tidak kedengaran suaranya. Pak Imran, mohon diperbaiki dulu mic-nya, Pak. Tidak kedengaran. Bukan. Oke. Pak Imran. Ya. Di cross check dulu Pak Imran. Bukan headsetnya yang dikit telinga, ada mic-nya di situ, di dekat itu di bawah yang besar, kasih dekat di mulut itu anunya mic-nya.
Headsetnya sudah. Sudah? Ya, oke. Tidak usah pakai ini ya. Oke. Ya, tidak usah saya pakai ini ya. Ya, oke. Lanjut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini pada acara pelantikan DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2025. Tak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, selaku panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia serta teman-teman yang telah bekerja keras dan mencurahkan segala tenaga, waktu, serta pikiran untuk mensukseskan acara pada hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada kami selaku Ketua Panitia pada pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan diadakannya pelantikan DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan, nantinya akan memberi nuansa baru dan kepemimpinan yang baru bagi ketua yang dilantik. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh pengurus, marilah kita bersatu, bergandeng tangan, agar HILSI ke depan lebih maju dan berkembang dalam menghadapi era digitalisasi menuju industri 4.0. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Atas nama seluruh panitia yang terlibat pada acara ini, saya selaku Ketua Panitia mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada kekurangan, kesalahan, tutur kata, atau kehilapan yang kurang berkenan di hati pada pelaksanaan kegiatan itu. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2025 oleh Wakil Sekretaris DPP HILSI. Yang terhormat Bapak Tarmono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apa terdengar? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Lanjut. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pengurus DPP HILSI, kami akan membacakan surat keputusan DPP HILSI terkait dengan pengesahan dan pengukuhan DPD HILSI Sulawesi Selatan periode 2020-2025. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia nomor 073 garing SK1 garing DPP HILSI garing Romawi 2 garing 2020 tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengukuhkan dan mengesahkan susunan pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2025 sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas kepengurusan DPD harus sesuai dengan ketentuan AD dan ART HILSI. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan organisasi HILSI. Ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Februari 2020, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, Amir Bakriadi, Ketua Umum, ditandatangani, Amir Budiman Arif, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengurus DPD HILSI Sulawesi Selatan yang nanti kami panggil, dimohon untuk berdiri. Lampiran surat keputusan DPP HILSI nomor 03 SK 1 garing DPP HILSI garing Romawi 2 garing 2020 tanggal 14 Februari 2020. Susunan pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2025. Pembina 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Kepala BLK Makassar. 7. Kadin Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan Pengarah Dr. Haji Baharudin Abidin M. Engineering, Dr. Masrum Razak, Dr. Haji Amran Mahmud MSI, Dr. Andes Dirhamsyah Hamad Yusuf. Dewan Pertimbangan Amir Bakriadi Esos MM, Nawirudin SE, Peter Silas SE MM. Dewan Pengurus Ketua Muhridwan SAG MM. Wakil Ketua 1 Samsul Bahri SIP. Wakil Ketua 2 Andi Tentri. Wakil Ketua 3 Ilyas Esos. Sekretaris Samsul Bahri SS MSI. Wakil Sekretaris 1 Ombo Gutu STMM. Wakil Sekretaris 2 Imran Latif ST. Wakil Sekretaris 3 Ramlan Eskom. Bendahara Sudirman SE. Wakil Bendahara 1 Hajah Jumriah. Wakil Bendahara 2 Justina Sarunggalo SE. Wakil Bendahara 3 Hajah Olga Hairani. Korwil 1 meliputi Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, Endekang, Hajah Lusfiati. Korwil 2 meliputi Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Sinjai, Sardian SE. Korwil 3 meliputi Luwuraya, Toraja Utara, yaitu Amran SE. Korwil 4 Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukamba, Selayar, yaitu Agus Rizal DM Eskom. Korwil 5 Makassar, Goa, Maros, Dr. Andes Muzakir. Koordinator 1 Bidang Organisasi. 1 Muh Sadli Maming SE. 2 Hajah Ernawati. 3 Muh Basir Eskom. 2 Hukum dan Advokasi. 1 Ahmad Mamenteng Esa. 2 Ramlan SE. 3 Supratman Esa. Koordinator bidang 3 yaitu bidang kewirausahaan dan industri. 1 Irwan SE. 2 Andi Burhanuddin SEMM. 3 Mansur. Ketua bidang 4 yaitu kompetensi dan akreditasi.
1. Hajah Ida Hamdah, SE. 2. Muh Ilyas, SE. 3. Hasrul. Ketua bidang 5, itu bidang pemegangan dan penempatan. 1. Irmawati Sultan, SE. 2. Nur Nianingsih, SE. 3. Ari. Ketua bidang 6, yaitu bidang kerjasama dan kemitraan. 1. Andi Mastura, SHI. 2. Hajah Hasniah. 3. Hajah Rosalina Samsudin. Bidang 7, yaitu bidang teknologi dan informasi. 1. Ardiansah, Eskom. 2. Habibi, Eskom. 3. Darwis, SHI, MPD. Bidang jasa. 1. Anwar Burhanuddin, SE. 2. Rahmatia, SE. 3. Suryani. Ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Februari 2020. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, Amir Bakriadi, Ketua Umum, ditandatangani. Budiman Arif, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Pelantikan pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2025 oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Amir Bakriadi Esos, MM, kami persilakan. Ya, sebelum saya lantik saudara-saudari, maka saya minta kepada saudara-saudari yang pertama agar seluruh mic-nya di-unmute dulu. Mohon kepada seluruh pengurus yang akan dilantik agar mic-nya diaktifkan. Diaktifkan. Baku tabrak-tabrak. Ya. Sebelum saya melantik saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik? Siap. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pengurus DPD HILSI Sulawesi Selatan periode 2020-2025 dengan penuh rasa tanggung jawab dan atas kemauan sendiri dengan ini menyatakan bahwa kami satu siap mempertahankan dan mengamalkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara murni dan konsekuen. Secara murni dan konsekuen. 2. Taat dan patuh kepada anggaran dasar. Taat dan Patuh kepada anggaran dasar Anggaran rumah tangga Hilsi. Hilsi. 3. Mendedikasikan diri untuk menyumbang tenaga dan pikiran untuk pengembangan organisasi Hilsi. untuk pengembangan organisasi Hilsi. 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan Hilsi. Dan kemajuan LPK di seluruh Sulawesi Selatan. Selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Amin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Dilanjutkan penyerahan bendera Pataka Hilsi dari Ketua DPP Hilsi kepada Ketua DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan bendera Pataka ini yang diwakili oleh di tempat, karena ini pelantikan virtual, kepada Pak Ridwan. Kibarkan panji-panji Hilsi di seluruh pelosok-pelosok Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga di tangan saudara Hilsi semakin jaya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima panji-panji kebesaran Hilsi untuk saya kibarkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya pengukuhan pengurus DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, MDF PLG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2020, saya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, mengukuhkan saudara-saudari selaku pengurus DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2020-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudari mampu dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Selesai. Duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang kami muliakan, tibalah sekarang acara berikutnya, sambutan-sambutan. Penandatanganan berita acara dulu.
pendatangan berita acara secara simbolis. Ini ada di sini. Nanti saya tanda tangan langsung ini. Siap. Ya. Terima Ya, kasih. ini saya tanda tangan berita acara pelantikan pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020 bertempat di Sulawesi Selatan. Ketua Umum DPP Hilsi telah melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2020-2025 sesuai surat keputusan nomor 073 SK1 DPP Hilsi /2/2020. Demikian berita acara pelantikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 28 Juli 2020. Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, Amir Bakriadi, Ketua Umum, ditandatangani. Terima kasih. Alhamdulillah SK sudah ditandatanganin. Alhamdulillah berita acara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami mohon untuk duduk kembali yang masih berdiri. Acara selanjutnya kita masuki acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan SAG ME, MM, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kepada MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia beserta jajaran pengurus DPP yang pada hari ini sempat hadir, ada Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Sekretaris, dan beberapa pengurus harian dari DPP Hilsi. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang MDef PLG. Terima kasih banyak Pak sudah berkesempatan menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Hilsi Provinsi Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala BLK Makassar, yang kami hormati Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Lembaga Latihan se-Indonesia, alhamdulillah hadir pada hari ini, yaitu ada Ketua dari DPD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ketua DPD Sumatera Selatan, ada Ketua DPD Sumatera Utara, ada Ketua DPD Kalimantan Tengah, DPD Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara, dan ada beberapa yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Yang kami hormati organisasi mitra DPD Hilsi, ada yang mewakili Ketua Kadin Provinsi Selatan, mewakili Ketua Apindo Provinsi Selatan, Ketua Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia Provinsi Selatan Pak Dir Hamzah, ada Ketua Komite Akreditasi Lembaga Akreditasi Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ketua APMI Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada Ketua DPD Gradasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para teman-teman pengurus DPD Hilsi yang baru dilantik oleh Ketua Umum DPP, yang saya hormati Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Lembaga Latihan se-Provinsi Sulawesi Selatan, dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya
kepada pengurus DPP Hilsi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pelantikan pengurus DPD Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan dalam bentuk virtual yang alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita ikuti dan saksikan. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang tak henti-hentinya mensupport kami, memberikan kami arahan, sehingga pada hari ini alhamdulillah beliau sangat merespon sekali dari kegiatan pelantikan DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap kita pertahankan dan tetap kita tingkatkan pada program-program selanjutnya nanti, Pak Kadis. Yang saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman panitia ya, yang telah mensukseskan, yang telah berupaya semaksimal mungkin mulai dari awal sampai pelaksanaan ini. Alhamdulillah bisa berjalan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita sampai di akhirnya nanti. Dan terutama teman-teman pengurus DPD Hilsi yang tidak henti-hentinya juga selalu memberikan ide-ide kreatif dalam rangka mensukseskan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan pelantikan pengurus DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2025 telah kami ikuti bersama, di mana Ketua Umum DPP Hilsi Pak Amir Bakriyadi telah melantik pengurus DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya secara sah pengurus DPD Hilsi Provinsi Selatan periode 2020-2025 sudah bisa menjalankan program-program secara baik itu program yang sifatnya strategi maupun program-program yang sifatnya kemitraan ke depannya nanti. Oleh karena itu, kegiatan pelantikan yang dilaksanakan secara virtual Zoom ini adalah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh DPP yang terkait dengan pelantikan pengurus DPD se-Indonesia. Mudah-mudahan Sulawesi Selatan bisa menjadi piloting dari pelaksanaan acara pelantikan DPD secara virtual. Acara pelantikan ini secara virtual tentunya tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini Sulawesi Selatan masih dalam zona merah, sehingga membuat kami melaksanakan kegiatan pelantikan secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan pelantikan secara virtual tidak mengurangi daripada substansi daripada pelaksanaan pelantikan. Pelaksanaan pelantikan ini kami lakukan salah satu menjadi desakan dari teman-teman pengurus DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin segera melakukan dan menjalankan program-program kerja secara institusi, sehingga mendorong kami dan bermohon kepada DPP untuk segera dilakukan pelantikan, sehingga secara de facto pengurus DPD Hilsi Provinsi Selatan dapat menjalankan program-program sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ketua Umum DPP Hilsi. Oleh karena itu, kami sangat bermohon kepada Ketua Umum dan pengurus DPP lainnya, kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Selatan, kepada Bapak BL dari BLK Makassar, dan organisasi mitra lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat setelah pelantikan kami akan melakukan kegiatan rapat koordinasi program kerja dalam rangka menyusun program-program kerja DPD Hilsi Provinsi Selatan tahun 2020 tahun 2025. Perlu kami informasikan bahwasanya kondisi lembaga pelatihan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan yang jumlahnya kurang lebih 300 lembaga pelatihan kerja
yang tersebar pada 24 kabupaten kota. Pada hari ini sangat membutuhkan sentuhan dan membutuhkan motivasi, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Tentunya dibutuhkan sebuah konsep, sebuah model pelatihan yang itu bisa memberikan nilai manfaat baik kepada lembaga pelatihan kerja itu sendiri maupun kepada masyarakat umum yang mengikuti pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan terutama kepada pengurus dan DPC Hilsi se-Sulawesi Selatan agar kiranya mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk membesarkan LPK-LPK yang ada di Sulawesi Selatan ini dengan memberikan program-program kerja yang nantinya bisa berdampak positif kepada lembaga pelatihan dan masyarakat pencari kerja pada umumnya. Demikian sekedar sambutan kami dari acara pelantikan ini. Sekali lagi kami mohon petunjuk kepada Ketua Umum DPP Hilsi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan demi kemajuan Hilsi periode 2020-2025 insyaallah bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf seandainya dalam kegiatan pelantikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itulah tadi sambutan perdana dari Ketua DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan yang sama-sama kita dengarkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara berikutnya sambutan dan arahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Amir Bakriadi Esos MM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan, saudara saya, Pak Ridwan. Yang saya hormati Kepala BLKI Makassar. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan organisasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, para undangan yang serta hadirin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dipertemukan, kalaupun itu melalui virtual meeting di era masa kini, memaksa kita untuk senantiasa bertemu, kalaupun itu lewat suara dan audiovisual di depan laptop ataupun di HP kita masing-masing karena COVID. Tetapi ini semua ada hikmahnya. Ternyata dari sejak sebelum COVID, sebenarnya kita bisa melaksanakan program-program, membicarakan banyak hal terkait kemajuan melalui virtual. Inilah hikmahnya COVID. Sebelum saya lebih lanjut membicarakan, pada hari ini tentunya saya sangat berbangga. Inilah pelantikan DPD yang sekian banyak saya keliling. Ada sudah beberapa provinsi sebelumnya. Pak Kadis, saya sudah 2 tahun memimpin Hilsi sejak dilantik akhir
2018, Munasnya di Makassar, yang mengantarkan saya menjadi Ketua Umum DPP Hilsi. Sudah 2 tahun dan saya keliling. Hari ini adalah pelantikan yang paling banyak dihadiri oleh pengurus DPP. Ada Wakil Ketua Umum, Ibu Rosdiati, ini mentor saya ini, Bu Ros. Sehingga saya bisa menjadi Ketua Umum, beliau yang mementori saya. Ada Ketua Bidang 1, Pak Rizky Mahendra. Ketua Bidang 2, ada Pak Julkani Effendi. Ada Ketua Bidang 3, Bu Naktika Sari Dewi, dan banyak pengurus. Banyak sekali pengurus yang hadir. Ada Pak Ilyas, Pak Tarmono, Pak Julsandi, Pak Rahmawan. Yang sempat saya buka-buka tadi, saya cross-check satu-satu siapa-siapa sih yang hadir. Banyak. Termasuk Ketua DPD. Biasanya kalau pelantikan Ketua DPD hanya daerah tetangga yang hadir. Kayak seperti saya lantik Ketua DPD Jawa Tengah, ya hadir Jogja dengan Jawa Timur. Tapi hari ini banyak sekali Ketua DPD yang hadir. Ada Ketua DPD Sumatera Utara, ada Ketua DPD Hilsi Yogyakarta, ada Ketua DPD Hilsi Kalimantan Tengah, ada Ketua DPD Hilsi Sulawesi Tenggara, ada Ketua DPD Hilsi Sumatera Barat, ada Sumatera Selatan. Itulah yang sempat saya cross-check tadi. Yang saya pantau, banyak. Ya luar biasa, Pak Ridwan, banyak yang menghadiri pelantikannya. Semoga semangat terus dalam menjalankan roda organisasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu. Terima kasih banyak, Ketum. Ya, terus saya rasa bahwa pelantikan hari ini adalah pelantikan yang pertama kalinya melalui virtual meeting, Zoom. Tapi tentunya tidak mengurangi segala unsur kerja-kerja organisasi, ya. Saya sendiri bahwa Pak Kadis menyampaikan saya pernah menjadi Ketua DPC Hilsi di Kabupaten Bantaeng dan menjadi Ketua DPD Hilsi di Provinsi Sulawesi Selatan 2 periode, baru 2 tahun menjadi Ketua Umum DPP Hilsi. Jadi saya tahu persis Sulawesi Selatan, dan waktu saya memimpin Hilsi Sulawesi Selatan selama 2 periode 10 tahun, hubungan dengan Kepala Dinas sangat baik. Hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan tentang pelatihan, Hilsi selalu dilibatkan. Nah, saya juga berharap ke depan Pak Ridwan agar bergandengan tangan dengan Pak Kadis. Karena kebijakan tentunya pemerintah, organisasi Hilsi sebagai sebuah lembaga tempat berkumpulnya para lembaga pelatihan kerja. Nah, ketuanya ini harus sejalan, mengamankan kebijakan-kebijakan kepala dinas. Seperti itu. Jadi kita sejalan terus. Banyak hal. Saya juga sampaikan, untuk menjalankan program-program Hilsi ya tentunya perlu kebijakan Pak Kadis. Saya kira banyak hal program yang bisa dicetuskan tentang bagaimana lembaga pelatihan bisa berjalan dengan baik. Saya pun banyak hadir di Makassar senantiasa, bahwa teman-teman kita, saya pribadi punya teman di DPRD provinsi, bila perlu anggaran-anggaran untuk pelatihan ya sedikit bisa diangkat lah. Banyak saya teman-teman di sana, bukan hanya dari satu partai, pimpinan-pimpinan DPR seperti misalnya Wakil Ketua DPR, ada Pak Darmawan Samuin, ada Pak Saharudin Alrif, dan banyak anggota DPR dari teman-teman, bisa kita bekerja sama. Saya rasa kalau Ketua DPD Hilsi suatu saat bisa ketemu sama-sama dengan Pak Kadis, membicarakan hal-hal teknis tentang bagaimana anggaran pelatihan bisa terangkat. Karena kalau kita hanya membutuhkan anggaran APBN, tidak cukup. Saya rasa begitu. Nah, selanjutnya, bahwa di sini juga kita bersyukur karena ada BLK Makassar, ini ada Pak Fitro, kawan lama kita, masih menjadi Kepala BLK Makassar. Saya kira Pak Ridwan juga bisa senantiasa beraudiens dengan BLK, di sana banyak program yang bisa kita jalankan. Terus di era saat ini, bahwa LPK memaksa dari era konvensional offline menjadi
kita mesti merubah manajemennya menjadi manajemen bisnis. Dan bagaimana caranya LPK terkhusus kepada LPK yang ada di Selatan agar segera membuat website, karena kalau tidak lambat laun akan tertinggal ya. Semua, apalagi 2-3 minggu yang lalu Menteri Kominfo sudah menyampaikan bahwa lagi persiapan untuk era industri 5.0. Jadi sekarang masih era industri 4.0, nanti akan lagi tahap persiapan untuk 5G. Kalau sekarang istilahnya 4G, mungkin kalau saat ini kalau saya lagi berbicara dengan teman-teman ya mungkin masih putus-putus ya. Ada yang mendengarnya putus-putus. Nah, kalau sudah era 5G, itu ibaratnya kita ketemu, kalau kita bertemu seperti ini sama seperti ketemu langsung. Jadi semakin cepat persaingan. Jadi mau tidak mau. Terus 1 minggu yang lalu saya baca di surat kabar di Harian Bisnis, Australia lagi mempersiapkan diri untuk membuka lembaga pelatihan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman LPK di Indonesia tidak berbenah, maka akan hilang. Ini dengan rencana pihak Australia mau membuka lembaga pelatihan kerja di Indonesia, ini peluang, tantangan sekaligus akan menghancurkan lembaga. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi dengan pihak luar ya itu peluang. Dan sekali kalau kita tidak ingin berkolaborasi juga, kita ingin berdiri sendiri ya kita menjadi tantangan. Berarti manajemennya segala sesuatu perangkat dengan lembaga kita harus segera dibenahi. Kalau kita tidak berbenah dari saat ini, maka yakin akan ketinggalan. Contoh saat ini sudah terjadi. Pemerintah telah mengucurkan yang namanya kartu prakerja. Dan lumayan besar untuk yang akan mendapatkan kuota itu, karena jumlahnya 5,6 juta. Hampir sama dengan orang yang butuh pelatihan. Jadi siapa lagi yang akan pergi pelatihan dengan biaya mandiri? Semua akan terbiayai dengan kartu prakerja. Paling yang ikut pelatihan-pelatihan mandiri ya hanya yang upskilling. Kalau pencari kerja ya pasti melalui kartu prakerja. Nah kalau di situ pertanyaannya, apakah lembaga di Sulawesi Selatan siap untuk melaksanakan pelatihan menjemput yang disiapkan pemerintah ini kartu prakerja? Sudah ada ke lembaga pelatihan di Sulawesi Selatan yang sudah lolos kurasi PMO. Rasa-rasanya belum. Karena update data minggu lalu, baru 28 LPK di Indonesia yang lolos kurasi PMO melalui Sisnaker. Ada sih banyak yang lain, karena yang ditunjuk oleh PMO untuk sebagai platform digital pelaksana kartu prakerja ada 8. 7-nya swasta, 1-nya pemerintah punya plat merah itu Sisnaker. Nah, dari yang 8, dari yang 7 yang swasta itu, ya kami juga dari DPD Hilsi berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain bahwa ya tidak layaklah mereka ditunjuk, karena masa sih mall ditunjuk menjadi pelaksana pelatihan. Banyak di antara 7 itu kan ada mall. Ada mall yang ditunjuk. Bukan tidak konsen dengan masalah pelatihan. Kok tiba-tiba, tapi itulah ya kita melihat saja kebijakan pemerintah, kita tidak tahu ada apa, itu permainan di atas. Yang pasti Hilsi bergerak terus. Keberadaan Hilsi saat ini kita lari kencang karena program jalan terus. Akhirnya apa yang terjadi, DPP Hilsi hari ini diundang dalam berbagai diskusi, bukan hanya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kita telah diundang berdiskusi tentang masalah kartu prakerja dengan KPK. Kita diundang berdiskusi dengan Kementerian Informasi. Kita diundang berdiskusi dengan Kadin tentang persoalan tenaga kerja. Kita diundang dengan Kementerian ESDM.
banyak hal. Kita sekarang HILSI sudah menjadi organisasi yang lintas kementerian. Banyak yang mengajak kita berdiskusi. Saya berharap kepada DPD HILSI Sulawesi Selatan agar betul-betul senantiasa berdiskusi dengan pihak dinas, terutama Dinas Tenaga Kerja. Kita bergandengan tangan, mari kita kebijakan-kebijakan betul-betul berpihak kepada bagaimana persoalan ketenagakerjaan kita latih. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ridwan atas pelantikan bersama pengurus. Sukses dalam menjalankan program-program DPD HILSI Sulawesi Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segala arahan dan sambutan yang diberikan oleh Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bakriadi Esos MM. Amir Bakriadi Esos MM. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sambutan berikutnya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, MDep PLG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum DPP HILSI, Pak Amir Bakriadi. Sepertinya tidak asing mukanya Pak Amir bagi saya ini. Saya tidak tahu pernah ketemu di mana ya. Tapi yang jelas beliau orang Sulsel, makanya tidak asing juga. Sepertinya pernah saya ketemu. Mungkin karena beda, apakah saya waktu di Biro Humas dan Protokol kah, atau waktu saya di PU, entahlah. Tapi wajah beliau tidak asing. Selamat berkenalan Pak Bakri, Pak Amir. Siap Pak Kadis. Mengundang saya untuk hadir di acara ini. Yang saya hormati Pak Ketua terpilih HILSI PD Sulawesi Selatan, Pak Ridwan. Kita sudah berkoordinasi sudah begitu lama, rasanya walaupun baru 5 bulan kita baru ketemu, tapi sudah tidak asing bagi kita berdua. Yang saya hormati para pengurus DPP HILSI, yang saya hormati Kepala BLK Makassar, yang saya hormati Ketua DPD HILSI Indonesia, se-Indonesia yang sempat hadir pada hari ini, para undangan dan teman-teman semua. Tentu sebagai orang yang beriman kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, karena hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pelantikan pengurus DPD HILSI Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2020-2025. Tentu merupakan kehormatan bagi saya sebagai bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan bagian dari komunitas pelatihan. Terus terang, hal ini bukan merupakan barang baru, tetapi yang jelas bahwa saya baru dilantik 8 Januari yang lalu. Kalau hitung-hitung sampai sekarang ya sekitar 5 bulan lebih. Namun demikian perjalanan waktu tidak menutup bagaimana saya bersikap terkait dengan pelatihan ini, terutama juga terkait dengan ketenaga kerjaan. Yang jelas bahwa saya berkecimpung di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait salah satu topik yang di dalamnya adalah pelatihan maupun tenaga kerja, sehingga saya juga pernah di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan, selama 7 tahun. Artinya tenaga kerja dan pelatihan merupakan bagian dari hidup saya juga. Dan saya percaya bahwa dalam pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik ke depan, sebagaimana juga disebutkan bagaimana era ke depan 4.0, dan sepertinya dibicarakan sekarang sudah bukan lagi 4, ada lagi 5.
lembaga pelatihan merupakan salah satu lembaga yang sangat strategis sekali dalam bagaimana mendukung penciptaan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentu saya mengapresiasi bahwa hubungan kami dengan HILSI ini, sebagaimana yang disebutkan tadi Pak Ketua terpilih, sudah sangat-sangat baik, dan tentu harapan dari Pak Ketua DPP terkait dengan hubungan kami, insya Allah kami akan terus berkomunikasi, dan Pak Ridwan juga sudah memberikan banyak masukan terkait dengan bagaimana forum jejaring pemagangan ke depan. Kemarin itu karena terbatas waktunya, beliau bersemangat untuk memberikan masukan, dan saya mengapresiasi itu Pak, menjadi catatan masukan bagi kami. Tentu hubungan-hubungan itu terus akan dilanjutkan ke depan dalam konteks bagaimana membangun Sulawesi Selatan yang lebih baik pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kondisi sekarang menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita masyarakat Indonesia. Pada pandemi COVID ini semua serba terbatas. Tetapi saya percaya suatu saat segala sesuatunya akan berakhir. Segala sesuatunya akan dimulai dengan bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja merupakan bagian dari gugus tugas pasca pandemi yang dibentuk Sulawesi Selatan. Tentu mempunyai tugas bagaimana mempersiapkan tenaga kerja dan tenaga sumber daya manusia kita dalam menuju pasca pandemi ini. Tentu keterlibatan HILSI adalah sangat penting dalam mempersiapkan SDM kita sebagaimana disebutkan tadi menghadapi era 4.0 maupun new normal, tanda kutip, karena istilah ini kalau tidak salah sudah diganti kemarin, bukan lagi new normal, tetapi oke lah kita pakai istilah itu dulu. Sehingga saya secara institusi maupun secara pribadi sangat berharap adanya masukan, kerjasama, dan keterlibatan secara aktif dari HILSI kepada kami bagi terbentuknya SDM-SDM yang terlatih ke depan. Tentu bukan hanya kami sebagai perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan, tentu kerjasama dengan BLK juga merupakan bagian yang sangat penting bagi kita semua, baik Dinas Tenaga Kerja maupun HILSI. Terkait dengan kondisi sosial saat ini, kami masih tanda kutip masih bisa berkembang. Prediksi kemarin sampai dengan saat ini pertumbuhan ekonomi itu sekitar untuk tahun 2020 sekitar 5,9. Proyeksi untuk 2021 itu sekitar 6,1%. Dengan demikian walaupun mengalami penurunan, tetapi kita masih tetap bisa bertahan di atas 6%. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional itu berkisar 2-4%. Itu menandakan bahwa kita mempunyai fondasi atau kekuatan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi pandemi ini. Dan saya juga berharap bahwa kita ke depan ini tidak hanya dalam konteks menghadapi pasca pandemi, tetapi kita juga memang harus mempersiapkan bagaimana sumber daya manusia kita bersaing dengan sumber daya manusia terkait dengan era globalisasi di mana tenaga kerja asing akan membanjiri tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi, HILSI akan merupakan bagian yang sangat penting bagaimana mempersiapkan daya saing dari tenaga kerja kita ke depan. Saya berterima kasih atas dukungan Pak Ketua DPP terkait dengan adanya hubungan baik dengan DPRD, karena kami juga berjuang dalam hal pembiayaan melalui APBD. Namun demikian kami sudah melakukan komunikasi memang setelah kemarin dalam rapat pertanggungjawaban gubernur, dukungan teman-teman di DPR terkait bagaimana mempersiapkan SDM cukup tinggi, dan insya Allah tahun 2021 yang dimana sebelumnya dukungan pembiayaan melalui APBD belum ada, kita berharap 2021 sudah muncul
melalui anggaran belanja daerah. Dan kita berharap bahwa itu akan menambah jumlah atau kapasitas tenaga-tenaga terlatih kita. Sampai saat sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 2.700 lebih yang dilatih, dan kesemuanya itu merupakan pembiayaan melalui belanja APBN. Sehingga ke depannya ada perimbangan pembiayaan dan keterlibatan yang cukup aktif dari pemerintah daerah dalam pembiayaan untuk pelatihan. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa kita berharap HIRSI merupakan bagian terdepan dalam bagaimana kita bisa bersikap terkait dengan beberapa isu atau permasalahan ketersediaan dan keterbatasan kemampuan SDM kita, terutama yang terkait dengan bagaimana membuat mereka terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebab sekarang ini banyak juga pelatihan dilaksanakan yang sekedar dilatih, tetapi begitu mereka masuk kerja, ternyata pasar kerja yang mereka masuki tidak sesuai dengan latar belakang pelatihan yang mereka miliki. Kita berharap juga adanya informasi yang akurat, tentu juga dari teman-teman HIRSI dapat membantu kami menyiapkan informasi itu, terutama yang terkait bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat yang ada di Sulsel terkait dengan pelatihan ini. Terus terang Pak Ketua, Pak Amin, bahwa saya melakukan beberapa penelitian terkait dengan ketenaga kerjaan yang ada di Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu pada saat berada di badan penelitian, bahwa banyak pelatihan itu dikatakan atas asal kegiatan pelatihan itu selesai, di mana masyarakat juga selesai, yang penting mereka ikut, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu pentingnya pelatihan itu. Terus terang satu yang paling selalu saya ingat ini, di mana mereka mengatakan bahwa saya dilatih Pak untuk melakukan perbaikan kendaraan bermotor. Oke, motor. Ini saya sudah ceritakan Pak Ridwan ceritanya ini. Begitu mereka kembali ke kampungnya, dia bilang, bagaimana Pak saya mau perbaiki motor? Tempat saya itu di gunung yang tidak ada motor. Saya tidak bisa gunakan saya punya kemampuan untuk pelatihan. Sehingga ini akan menjadi ingatan terus saya, sehingga saya selalu menyuarakan bagaimana pentingnya link and match. Orang dilatih sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus yang kedua, kami juga pernah mempunyai program bagaimana melatih, tidak sampai hanya melatih saja, tetapi kita juga melatih bagaimana juga memikirkan bagaimana hasil latihan itu diimplementasikan oleh yang bersangkutan. Contohnya misalnya dilatih menjahit, tapi tidak ada alat jahitnya, mereka akan jadi penonton. Tidak hanya berhenti saja dari peralatan, dia akan berhenti juga lanjut lagi dari kebutuhan pasar. Kita melatih mereka untuk menjadi seorang penjahit, tidak ada alatnya, tidak ada dia punya pasar. Tidak boleh kita hanya berhenti dari alat, karena mereka tidak mempunyai akses pasar. Tentu menjadi tugas bagi kita, mungkin menjadi tugas juga Pak Amir Bakriyadi ini di pusat, bagaimana agar kementerian itu tidak hanya menyiapkan pelatihan, tetapi sampai dengan akses pasar, sehingga pelatihan ini merupakan satu paket, mulai latih, penyediaan alat, sampai dengan dia punya akses pasar bagi masyarakat. Nah, tentu itu merupakan bagian dari tugas kita semua, bagaimana supaya hal-hal yang kita lakukan itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sekira itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan selamat pada Pak Ridwan beserta semua pengurus yang sudah terpilih. Makasih banyak Pak Kadis. Ridallah bersama kita semua, tentu kita berharap kerjasama yang strategis bisa terjalin sepanjang waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Andi Darmawan Bintang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikian tadi sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga kita semua mampu melaksanakan semua arahan dan himbauan
khususnya pengurus yang baru saja dilantik, yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Hadirin yang kami hormati, kini kita tiba saatnya di penghujung acara kita pada siang hari ini. Kami atas nama panitia, mohon maaf jika seluruh acara siang hari ini masih belum sempurna. Dalam kesempatan sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Semoga puas dan bahagia menikmati acara pelantikan siang hari ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Dinas. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara pelantikan DPD HILSI Provinsi Selatan. Pak Ketua, jangan lupa foto bersama. Oh, Foto bersama Pak Ketua. Ya, foto bersama dulu. Mohon diaktifkan dulu kameranya semua. Bagaimana tuh kamera? Ya, silakan Bos. Bagaimana caranya? Jangan aktif di kamera maksudnya. Ya. Break. Iya. Break. Bos. Ngopi dulu. Nanti saya kasih arahan ya. Oke, mohon semua kameranya dibuka. Tunggu, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, saya yang kedua lagi Pak, layar kedua. Ya, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Mohon kameranya dibuka. 1, 2, 3. Oke, makasih Pak. Saya ada di layar keberapa, host? Izin meninggalkan meeting Pak. Terima kasih Pak Kadis. Ya, Mohon bimbingannya terhadap teman-teman HILSI Sulsel. Siap Pak Ketua, siap. Terima kasih. Pak Ketum ditunggu di pare-pare Pak Ketum. Ya. Kabar-kabar. Sama Tajud. Ya. Siap, hadir. Hadir langsung di raker. Syukurannya di Wajo. Nanti di Wajo. Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Ya. Ya Pak. Jadi kita berdua ini host. Ya, sukses ya Pak Ramlan ya. Thank you. Ya Pak. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak atas support daripada teman-teman pengurus di DPP. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sukses walaupun masih ada sedikit kendala, tetapi pada umumnya kita menilai bahwa kegiatan hari ini sudah sukses. Dan sekali lagi buat para tamu dan undangan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, kami dari segenap pengurus DPP HILSI Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran. Semoga harapan kita HILSI ke depan lebih baik lagi, HILSI ke depan lebih sukses lagi, dan ke depan kita akan betul-betul mewujudkan bagaimana supaya pengangguran dan wirausaha ini akan bisa terwujud di Indonesia. Amin. Kita minta tolong Pak Ramlan, nanti videonya dikirimkan ke Bang Jul Sandi untuk bisa diupload di YouTube-nya DPP HILSI. Siapa? Ini sudah saya rekam. Ya, Pak Rizky, kepada teman-teman anggota HILSI seluruh peserta yang hadir, saya himbau agar YouTube-nya
DPP Hilsi di subscribe ya. Siap. Begitu Pak Rizky? Ya, betul. Ya, siap Pak Ketua. Ya, disampaikan kepada teman-teman agar YouTube, karena di situ banyak informasi yang sering tayang. Jadi kalau sudah di subscribe, pasti akan otomatis masuk di HP dan bisa kita lihat informasi-informasi update dari DPP Hilsi. Silakan Pak Ketua. Saya ingin pamit duluan. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman DPD Hilsi seluruh Indonesia, pengurus DPP Hilsi, dan seluruh DPC Hilsi Sulawesi Selatan, pengurus DPD yang baru dilantik. Saya ucapkan selamat dan selamat bekerja. Saya ingin pamit duluan. Ya, terima kasih banyak Ketua Umum DPP Hilsi beserta dengan jajaran, ada wakil ketua dan jajaran wakil sekretaris dan pengurus harian. Terima kasih banyak kepada teman-teman ketua DPD Hilsi se-Indonesia yang pada hari ini sempat hadir bersama-sama di acara pelantikan DPD Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus DPD Hilsi Sulawesi Selatan yang pada hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti acara pelantikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman ketua-ketua DPC Hilsi Provinsi Sulawesi Selatan yang menyempatkan hadir. Terima kasih banyak kepada dinas kabupaten kota yang sempat hadir, ada Makassar, ada dari Kabupaten Bone dan beberapa kabupaten lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari asosiasi dan organisasi mitra, ada dari Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan, dari Gradasi, dari IC, dari Komite Akreditasi LPK, dari Kadin, dari Apindo, dan beberapa organisasi mitra lainnya. Semoga pelantikan DPD Sulawesi Selatan ini memberikan manfaat dan berkah buat kita semuanya, dan insya Allah pasca pelantikan kami akan segera menyusun program kerja terkait dengan pengembangan LPK yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak kepada host kita pada hari ini, Bang Rizky Mahendra, terima kasih yang luar biasa. Pak Tarmono, terima kasih banyak Pak Tarmono ya, yang sudah luar biasa memberikan arahannya juga ya. Terima kasih banyak pada teman-teman yang lain ya. Ibu Ros, terima kasih banyak Ibu Ros ya, luar biasa dukungan ya dan motivasinya ya. Pak Edi, Perlu ada syukuran ini Ketua. Beli baju. Pak John, iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman terutama ketua panitia ya, ketua panitia dan yang bertugas pada kesempatan hari ini ya. Perlu ada syukuran makan siang ini Ketua. Mumpung ada ketum di Makassar bisa diundang. Ya, kita syukuran makan siang di rumah kita niatkan ya sebagai bentuk kesyukuran. Makasih banyak Bung Jul. Wah, luar biasa. Bung Jul Sandi, ya sudah bisa dinaikkan lagi beritanya Bung Jul. Iya. Ya, terima kasih banyak Bung yang dari Kabupaten Bone ya. Alhamdulillah ada dari kerja Kabupaten Bone ya, dari BLK Makassar, alhamdulillah. Ya. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu sekalian. Pak Edi, gimana kabar Kalimantan Tengah? Luar biasa ya. Alhamdulillah, selamat. Selamat Pak Ridwan. Pak Ridwan, selamat bertugas, sukses. Makasih banyak. Selamat Pak Ridwan. Ya, Pak Edi. Halo Bu Ida. Halo Ibu. Gimana kabar? Kapan terbaik? Ntar kapan-kapan main ke Makassar. Ntar kalau tante COVID-nya pergi ya Bu Ros ya. Baik, nanti kita jalan-jalan. Ya, sehat semua Bu ya. Selamat Pak Ridwan. Baik, Bu. Sampai ketemu ya, Bu Ros ya. Insyaallah. Kami tunggu di Makassar.